wabarakatuh. Halo Sobat FUD, kembali lagi di podcast tercinta Inspiratif FUD. Segmen kali ini tentunya saya akan temani, saya Ihde Nur Aulia, dan pastinya narasumber kali ini nggak kalah hebat dengan podcast yang kemarin. The one and only, yaitu Kak Lailatul Izzah. Assalamualaikum Kak. Masya Allah. Terima kasih Kak sudah berkenan hadir di podcast kita. Oke, teman-teman pasti nggak asing ya sama mukanya Kak Ella ini yang cantik ini. Masya Allah. Nah teman-teman, Kak Ella ini merupakan wisudawan terbaik 2025 se-Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Betul Kak? Ya. Betul. Kak Ella ini merupakan alumni ya, kita bisa dikatakan alumni karena sudah lulus. Ya, alumni KPI. Di sini Sobat FUD ada yang dari KPI. Ya, saya sendiri Kak dari KPI ya. Ya, sama kita ya. Kita satu aliran Kak dari KPI. Satu aliran. Oke, di sini tentunya kita akan bincang-bincang atau ngobrol santai aja lah ya Kak. Kita jangan terlalu tegang lah gitu sama Kak Ella. Oke, apa aja sih kira-kira nanti yang akan kita bahas di podcast kali ini? Langsung saja kita tanyakan. Assalamualaikum Kak, gimana? Kok salam lagi ya? Tadi udah salam perasaan. Iya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak sedikit batuk tapi aman. Berarti ya ping kali ini kita aman ya Kak? Aman. Oke. Kakak datang dari mana nih Kak? Saya dari kosan. Dari kosan. Oke. Karena masih ngekos ya Kak? Masih ngekos daerah sini. Masih di Ciputat? Masih di Ciputat. Masih ya, alhamdulillah. Kakak ini berasal dari mana sih Kak sebenarnya? Saya dari Jombang, Jawa Timur. Oke, Jombang, Jawa Timur. Di sini pastinya ada nih Kak, banyak Sobat FUD dari Jombang. Bisa disapa dulu Kak teman-teman? Ada yang dari Jombang nggak teman-teman? Oke, yang dari Jombang. Satu daerah. Oke, Masya Allah. Semoga next wisudawan terbaik dari Jawa Timur juga ya Kak. Ya, boleh. Oke Kak, di sini kan kemarin itu sempat viral Kak. Nyangka nggak sih Kakak itu sempat viral karena ada beberapa speech yang diambil oleh mahasiswa IIKI, nggak hanya FUD ya Kak. Semua mahasiswa IIKI gitu. Karena kemarin itu Kak Ella sempat speech menjadi wisudawan terbaik gitu. Gimana Kak perasaannya Kak? Ya deg-degan ya. Pas speech-nya awalnya deg-degan, tapi enjoy setelah. Karena katanya sebelum speech itu ada revisi-revisi dari dosen dulu ya Kak. Itu ya, prosesnya gimana tuh Kak? Nah itu kebetulan memang sebelum speech ada teks yang harus dipersiapkan. Nah, itu memang harus ada ACC juga dari dosen. Jadi kita bimbingan lah ya. Habis bimbingan skripsi, bimbingan speech ya. Iya betul. Berarti itu udah dipersiapkan sama Kakak ya sebelum wisuda itu hari H? Iya dong, harus dipersiapkan. Nah, pengumuman wisudawan terbaik itu ketika hari H kan ya Kak. Nah itu pastinya orang tua tahu ya Kak. Karena datang semua betul? Alhamdulillah datang. Dua-duanya datang. Alhamdulillah. Setelah itu siapa Kak orang yang pertama kali Kakak hubungin setelah Kakak tahu nih Kakak menjadi wisudawan terbaik di gitu? Nah kalau orang tua kan karena ada di gedung ya, ada di dalam, mereka udah tahu. Tapi orang-orang yang mungkin saya pengen banget kasih tahu kalau saya jadi mahasiswa terbaik, tentunya keluarga saya yang jauh-jauh dari Jombang. Jadi nggak hanya orang tua saya, ada om-om saya, tante, nenek saya juga ada dari Jombang. Kan mereka nggak bisa masuk di luar. Nah, itu pastinya orang tuanya pasti langsung live report ya Kak ke grup keluarga mungkin ya. Sangat bangga sekali mempunyai anak berprestasi. Oke Kak, untuk kita menjadi wisudawan terbaik ya Kak di wisuda nanti gitu, pastinya kita melewati beberapa rintangan ya Kak di IIKI gitu. Nah untuk mencapai hal itu gimana sih Kak caranya gitu antara tahfiz, kemudian akademik, dan satu lagi organisasi. Yang aku lihat karena Kakak juga tahfiznya Masya Allah ya Kak sampai selesai gitu terlaksana, kemudian akademiknya juga. Dan tentunya organisasinya juga. Kakak juga mengikuti beberapa organisasi. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada Sobat FUD gimana sih Kak caranya membagi waktu antara tahfiz, akademik, dan organisasi gitu ya. Baik. Jadi untuk bisa menjadi yang terbaik, tentunya kita harus melakukan yang terbaik di segala kesempatan yang kita punya. Jadi kalau ngobrolin tentang ketiga hal itu ya, tahfiz, akademik, dan organisasi, ini memang tiga hal yang selalu kita temui
khususnya ketika kita berkuliah di IKI. Iya. Karena kalau kuliah di IKI itu nggak hanya akademik, Iya. tapi kita harus menghafal Al-Quran karena itu sudah masuk ke dalam sistem akademik. Jadi memang mau nggak ada pilihan. Oke. Kita nggak bisa memilih mau tahfidz doang atau kuliah doang atau organisasi. Kita harus kalau organisasi kita masing-masing bisa milih ya. Pilihan mau, ya, Kak? Iya, mau oke. ikut atau enggak, mau aktif atau enggak. Tapi kalau tahfidz dan kuliah ini kita nggak bisa milih. Kita harus menjalani Wajib. dua-duanya Oke. karena di IKI memang seperti itu. Gawat Kita ya Kak harus- kalau dua-duanya nggak dilaksanakan. Wah, gawat. Kalian nggak bisa jadi wisudawan terbaik. Terbaik gitu. Itu hal yang penting teman-teman, krusial. Jangankan untuk wisudawan terbaik. Oke. Lulus, kalian berat kalau nggak menjalani Masya Allah. dua-duanya. Jadi kita nggak ada pilihan guys Aduh. untuk kuliah di IKI memang harus menghafal. Dan Oke. Untuk gimana caranya bisa menyelesaikan ketiga-tiganya. Kebetulan saya juga aktif di salah satu organisasi Iya. di eksternal ya, Oke. organisasi daerah JMK Jawa Oke. Timur. Saya menjalani ketiga-tiganya dari awal. Mungkin ini bukan suatu hal yang mudah Oke. karena ya kita tahu teman-teman juga saya rasa merasakan gimana beratnya menghafal Al-Quran sambil kuliah, sambil tahfidz. Oh, Masya Terus Allah. gimana caranya bisa selesai tiga-tiganya, Iya, iya. gitu. Tentunya yang paling penting kita harus manajemen waktunya Betul. baik ya. Kita harus pinter-pinter manajemen waktu, ngatur waktu kita sehingga ketiga-tiganya ini bisa terlaksana. Oke. Jadi kalau tips dari saya itu biasanya bikin to-do list Oke. karena saya kebetulan pelupa ya. Jadi harus dicatat semuanya. Oke. Besok saya mau ngapain saya harus catat. Oke. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus saya prioritaskan. Oke. Ya memang ketiga-tiganya penting karena tiga-tiganya ini sudah menjadi pilihan saya, Iya, maka betul. saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan gitu. Jadi untuk kegiatan besok nih misalnya, saya hari ini atau malam ini sebelum tidur saya harus sudah ada. Kira-kira besok saya mau ngapain aja, mau ngerjain apa aja, terus selama satu hari itu apa yang saya harus selesaikan, Oke. gitu. Jadi misalnya hafalan ya, kita kan kalau di IKI nggak setiap hari, kita ada 3 hari kan waktu Iya, wajibnya, yang selain itu kan kita bisa setoran atau Iya. enggak kita Sunnah bisa ya, Kak? sunnah ya betul. Betul. Kita kalau misalnya besok tahfidz berarti saya harus menyiapkan Iya. apa yang harus saya startkan besok gitu. Oke. Entah itu mengulang atau hafalan baru atau ya kan ada ya udah kita hafal tapi memang susah banget Iya, untuk betul. kita ingat. Itu kan butuh waktu khusus Betul banget. buat apa Mengulang mengulang lagi, ya. lagi gitu. Jadi saya harus ada waktu khusus buat menghafalkan Oke, itu. ya. Jadi sebelumnya harus saya persiapkan untuk bisa terlaksana akhirnya besok. Gitu. Jadi kalau tahfidz itu saya memang ada waktu khusus, biasanya saya bikin hafalan baru atau apa itu habis tidur Sebelum tidur. Oke. sebelum tidur Malam atau berarti? malam sebelum tidur. Terus bisa kalau misalnya saya bangun sebelum subuh itu saya lanjut habis sebelum Oke. subuh dan saya lanjutkan lagi habis subuh. Jadi kita kalau ngomongin tahfidz memang nggak ada cara lain untuk bisa selesai ya selain ngaji. Oke, betul ya. Itu kita harus sesibuk apapun kita harus memang menyisakan waktu buat ngaji guys gitu. Karena nggak ada yang nolong ya Kak? nanti? Gak ada yang nolong, yang bisa menyelesaikan diri kita Diri sendiri, gitu. oke. Kalau akademik itu ya saya punya tips juga ya Wah, gimana apa tuh? akhirnya Oke. bisa selesai semua. Jadi saya tuh aktif banget di organisasi aktif. Oke. Terus tahfidz juga kita harus jalani, akademik juga kita harus selesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Kita juga tahu ya di IKI tuh banyak sekali tugasnya, tugas mingguan, tugas Harian makalah, juga ada kayaknya. harian ada ya. Itu harus kita selesaikan. Nah kalau tips dari saya supaya bisa selesai semuanya, saya tuh nggak tahu bahwa hari besok itu berat atau enggak. Betul banget. Kadang ada hal-hal yang mungkin di luar nurul, Iya, di bener. luar schedule yang Iya, sudah kita bener. bikin itu bisa aja terjadi. Oke. Nah untuk mengatasi hal-hal tersebut biasanya saya tuh kalau akademik itu saya menyelesaikan seluruh tugas saya 1 semester di awal. Oh, Nah gitu. ini Wah. bisa dicontoh mungkin ya teman-teman. Gimana tuh Kak caranya Kak? Maksudnya? Nah, kita kan minggu Oke. pertama itu kan kita silabus ya, membahas Oke. tentang silabus, terus pembagian tugas-tugas dan Oke. sebagainya. Saya tuh punya target 3 minggu awal, 3 minggu pertama itu kan mungkin di organisasi belum terlalu banyak kegiatan, Oke, betul. belum terlalu banyak kepanitiaan dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan-kegiatan organisasi itu belum terlalu sibuk di Oke, awal iya. kita masuk semester baru ya. Iya. Jadi itu saya
saya maksimalkan untuk mengerjakan tugas. Jadi setelah iya. dibagi, kebetulan saya Kosma juga kan, Kosma abadi sampai saya dari semester 1 Kak? Dari semester berapa ya? 3. Ya nggak ganti-ganti, nggak tahu deh. Khidmah ke kampus nih Kak. Masya Allah. Nah itu pokoknya 1 minggu pertama kita harus sudah selesai pembagian kelompok. Jadi itu pokoknya 3 minggu pertama kan sudah ketahuan tuh saya bakal ngerjain mata kuliah ini makalahnya bab mana. Itu kan udah ketahuan di minggu pertama. Maka saya 3 minggu pertama itu selesaikan seluruh tugas selama 1 semester. Wow. Makalah itu saya selesaikan di akhir. Masalah itu nanti akan ada tugas harian, mingguan, itu urusan nanti. Yang penting seluruh makalah saya sampai dengan PPT itu saya selesaikan di awal. Misalkan saya kadang kita kelompok kan ya, betul. Ya bagian saya harus saya selesaikan. Kan kadang kita bagi kelompok 3 atau 2 orang, ada yang bikin makalah, ada yang bikin PPT. Nyari PPT juga atau nyari bahan makalah. Pokoknya yang bagian saya harus saya selesaikan di 3 minggu pertama. Saya bikin waktu itu 3 minggu pertama bukan seluruh ya, bisa dibilang 90% atau 80% tugas selama 1 semester sudah saya kerjakan. Masya Allah. Baru tahu itu nih. Supaya apa nanti tuh saya ngasih ini loh, apa ya? Ya itu tadi, ada hal-hal yang di luar Nurul, ada hal-hal yang di luar schedule. Dugaan kita ya. Kadang kita tuh ada waktu yang kita tuh nggak mood banget ngerjain tugas. Nah itu tuh untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk supaya nggak keteteran, maka saya aman, tugas saya semua sudah selesai di awal gitu. Jadi untuk kegiatan organisasi bisa berjalan semuanya. Tugas-tugas mingguan itu kan bisa dicicil ya, kan nggak terlalu berat kalau tugas mingguan. Jadi saya setelah 3 minggu pertama itu saya tinggal review materi yang mau dipresentasikan sama belajar yang besok mau didiskusikan itu aja sih. Jadi nggak terlalu berat gitu. Itu manajemen waktu saya dalam akademik. Iya, kalau tahfidz itu yaitu saya nyari-nyari waktu yang setidaknya saya itu ada waktu yang nggak ada beban pikiran yang berlebih gitu. Bangun tidur itu kan kita belum kepikiran apa-apa ya, jadi masih fresh gitu. Itu saya maksimalkan buat hafalan, ngaji, habis maghrib itu kan bisa dibilang 70% kegiatan kita udah mau selesai ya. Waktu istirahat lah ya Kak. Habis maghrib itu sama mau tidur. Itu kalau tahfidz. Masya Allah. Nah sebenarnya tadi sempat unik ya Kak yang di bagian akademik itu, dan aku juga baru denger ya Kak, karena itu hal yang nggak biasa kayaknya kayak di IIKI. Karena saya sendiri ya kalau misalkan mau presentasi itu kayaknya H-2 atau H-1 baru dikerjakan. Nah itu kayaknya yang tidak boleh dan harus menerapkan dari tips dari Kak Ella tadi. Nah, kita harus bikin strategi, dan itu salah satu strategi saya supaya seluruh kegiatan saya tuh ketiga-tiganya ini terlaksana semua gitu. Karena kalau kegiatan di order itu kan di luar ya, jadi saya justru lebih capek di organisasi daripada di kampus. Kenapa tuh Kak? Kalau di kampus kan kita duduk ya mendengarkan diskusi dan sebagainya. Kalau di organisasi itu mungkin kita ada kegiatan di luar atau yang lebih sana kemari lah ya Kak. Apalagi nih fun fact-nya Kak Ella itu ketua JMQ, betul Kak? Iya betul. Tahun berapa Kak? 2024, 2025. Wah Masya Allah. Sekarang masih menjabat sudah tidak ya? Alhamdulillah kita sudah purna. Masya Allah, pantas sekali nih. Tahu lika-likunya di Orda, dia segala macam. Pasti menghadapi berbagai orang ya Kak gitu. Iya. Kalau di organisasi sendiri tadi gimana Kak tipsnya gitu supaya ya balance juga gitu antara akademik sama tahfidz gitu. Apa tetap dilaksanakan atau Kakak sebagai ketua ya sudahlah, ada bawahan, biarkan saja bawahan yang mengerjakan gitu. Gimana Kak sebagai ketua? Kalau sebagai ketua ya, iya karena itu struggle juga ya, karena ini memang saya naik sebagai ketua itu di semester akhir, semester 7. Jadi itu kan kalau di IKI semester 7-8 itu berat-beratnya karena kita banyak banget ujiannya. Semester 7 kan kalau FUD masih kuliah. Iya, masih full kan mata kuliahnya di KPI juga. Itu
ya kita masih berjalan seperti biasanya, biasa. akademik masih normal-normal aja, masih berat-berat aja. Kayak bukan gitu. semester akhir ya Kak? Iya. Bude ini. Iya, ya begitulah. Terus kalau semester akhir itu juga banyak kompre dan sebagainya. Itu yang menjadi berat. Karena kalau kemarin-kemarin kita jadi anggota ya, sebagai anggota mungkin kita mengerjakan sesuatu sesuai instruksi atasan, gitu kan. Sudah tertata. Kita harus jalan kemana. Kalau sebagai ketua ini mungkin ya lebih banyak mengatur kepala kan. Jadi itu yang tantangan juga sih. Lebih mudah banyak, Kak, tapi plus minus. Oh, plus minus. Mungkin kalau ketua itu yang saya rasakan ya bukan ngatur aja, tapi ya kita tetap ngajak ya Kak. Tanggung jawabnya mungkin bisa dibilang lebih berat daripada kemarin. Mungkin, tapi ya alhamdulillah saya punya anggota yang sangat support banget, sehingga itu sangat-sangat memudahkan. Membantu ya. Iya, karena proker selama satu ini periode. Iya, itu kan banyak sekali tuh. Masya Allah. Jadi alhamdulillah lah. Nah, itu kan Kakak udah pernah menjadi ketua di JMK. Selain itu organisasi apalagi Kak yang Kakak ikuti? Saya lihat-lihat dan pernah dengar katanya Kakak pernah menjadi delegasi santri mendunia, betul Kak? Betul. Nah, berapa kali tuh Kak? Kasih dong tipsnya gimana caranya supaya teman-teman juga bisa ikut aktif gitu loh. Karena sempat di-up juga kan Kak ke Instagram FUD gitu. Dan pasti banyak yang lihat gitu. Nah, gimana Kak caranya untuk mengikuti ajang itu gitu? Nah, itu kalau di organisasi kebetulan saya cuman aktif di JMK, hanya di organisasi daerah itu ya satu. Terus nah ini saya juga akhirnya di 2024 itu memutuskan untuk mencoba hal yang baru. Jadi saya tuh sebenarnya terinspirasi dari teman saya yang kuliah di luar di Uinsuka. Saya punya teman, dia tuh sering banget mengikuti kegiatan-kegiatan internasional, ajang-ajang internasional. Ini saya lihat keren juga ya orang ini ya. Dia bisa, kenapa saya enggak gitu. Nah itu ada akhirnya tantangan buat saya harus bisa nih. Ya saya tanya-tanya, kita diskusi, saya cari-cari informasi. Rupanya kegiatan apa yang bisa saya ikuti yang berskala internasional. Saya pengen coba dong, mumpun saya masih kuliah, masih ada kesempatan. Semester berapa Kak saat itu? 2026. Ya, sekitar semester 6 ya? Iya, ya. Itu ya menuju akhir lah ya Kak? Iya, semester 6 lah. Itu. Nah itu akhirnya saya memberanikan diri buat mencoba ikut di ajang internasional ini. Kebetulan konferensi internasional di 3 negara waktu itu. Wah, keren banget. Dalam satu kegiatan langsung ke 3 negara, di Singapura, di Malaysia, dan di Thailand. Nah itu ada beberapa tantangan karena sempat insecure juga ya. Wah, kenapa tuh? Seorang kayak Ella insecure? Iya, karena memang itu kan yang ikut kan nggak dari kampus kita ya, dari kampus seluruh Indonesia. Jadi saya harus bersaing dengan seluruh mahasiswa di Indonesia gitu ya. Yang tentunya keren-keren banget mereka itu. Nah itu sempat jadi kayak saya bisa nggak ya awalnya. Tapi saya memberanikan diri buat coba. Dan itu saya nggak diskusi dulu sama dosen atau saya mau tanya, Pak, kira-kira saya kalau ikut ini gimana ya? Enggak, itu saya benar-benar langsung daftar aja. Refleks otomatis. Langsung daftar. Kan ada beberapa tahapan itu supaya bisa jadi delegasi. Itu ada 3 pemberkasan, pendaftaran. Terus yang kedua ini yang jadi tantangan buat saya itu tes wawancara TKD. Apa itu Kak? Tes CPNS gitu loh. Soal-soalnya. Itu ada juga beberapa soal yang membahas tentang isu-isu global. Nah itu harus struggle banget itu. Nah itu ceritanya, ini awal saya daftar itu lolos tahap pertama. Nah lolos tahap pertama itu saya lanjut gak ya? Itu ada pilihan, kita mau lanjut atau enggak gitu. Jadi saya lanjut gak ya? Tapi kalau saya lanjut, saya bisa enggak gitu. Nah itu ada sempat ragu dan dosen juga belum tahu kalau saya lolos tahap pertama. Bahkan nggak tahu kalau saya ikut-ikut kayak gini. Terus akhirnya sampai di kelewat batas maksimal daftar di tes selanjutnya. Itu H+3 setelah penutupan pendaftaran itu saya baru ketemu sama Kaprodi Pahis. Saya baru menceritakan, Pak, saya tuh lolos di santri itu. Ada bukan santri mendunia, yang pertama itu Global Education. Global Education. Iya. Oke. Di lembaga yang berbeda. Gitu, yang pertama itu Pak, saya ikut kegiatan internasional dan saya
lolos di tahap pertama. Iya. Terus ternyata dapat support dari Kak Prodi. Nah itu akhirnya saya disupport dong. Jadi nggak gitu. bingung lagi mau Nggak ngapain bingung. nih? Karena yang salah satu yang bikin saya ragu itu kebetulan saya kayaknya yang pertama ikut-ikut di kayak gini. IIKI. Di IIKI. Kebetulan saya yang pertama. Pelopor berarti ya? Nggak tahu ya. Kayaknya saya yang pertama. Makanya saya ragu karena sebelumnya nggak pernah ada yang ikut kayak gini di Betul, IIKI betul. gitu. Makanya saya juga ragu mau minta support ke dosen. Ternyata kalau saya cerita, Pak His itu ngasih support yang positif gitu. Akhirnya lah udah disupport tapi waktu pendaftarannya udah habis 3 hari. Gimana ya? Terus kita telepon orang tua. Ya udah kalau misalnya dari dosennya support, dari kampus support, gas aja, Berangkat lanjut lah ya. aja. Tapi ini udah selesai waktu pendaftarannya. Nah, ketika saya cek di IG ternyata ada waktu perpanjangan. Dan terakhir itu di jam 12 ntar malam. Ya Allah, pas banget ya Kak. Itu kayak ya Allah Pak, ini memang jalan saya gitu. Akhirnya saya Ada rezeki. Pak, masih ada waktu, saya lanjut aja atau gimana ya? Nah, itu mulai diskusi sama dosen. Lanjut aja. Akhirnya saya kemudian dibimbing sama dosen-dosen IIKI. Nah, itu dari tes dari tahap pertama ke tahap kedua itu waktunya nggak lama. Sekitar nggak sampai 2 minggu apa ya. Jadi saya baru belajar tes-tes yang mirip-mirip CPNS gitu. Yang kedua itu Kak? Ya. Itu sekitar seminggu lebih. Itu saya benar-benar seminggu tuh nggak keluar kosan. Saya cuman baca-baca berita-berita yang sekarang lagi viral di luar. Gitu. Itu kan nanti ada keluar juga pertanyaan-pertanyaannya tentang isu-isu global. Jadi makanya saya harus baca itu segitu banyak. Terus saya harus latihan soal itu benar-benar saya 1 minggu kali ya latihan. Nggak keluar kos cuma beli makan. Gitu akhirnya. Dan sekitar 70 soal saya harus menyelesaikan selama 1 jam. Nah itu tantangan banget sih. Gila, keren banget. Dan kalau misalnya lebih dari 1 jam itu otomatis kita cancel. Udah ini tutup gitu ya? Udah tutup langsung keluar nilai. Wah. Nah ternyata lolos di tahap kedua. Lanjut dibikin esai dan alhamdulillah lolos juga. Wah, Masya Allah. Dan alhamdulillah banget ya, IIKI itu ternyata support banget setiap kegiatan positif yang kita lakukan di luar kampus ya tentunya. Saya tuh dikasih sangu juga. Oh, dari kampus Kak? Jadi materi semuanya support dari IIKI. Keren banget. Oke. Alhamdulillah banget. Berarti itu 2024. Iya, oke. Nah, 2025 saya ikut lagi ajang yang sama tapi dari lembaga yang berbeda. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu ya Kak ceritanya. Seperti itu. Oke. Teman-teman bisa dicontoh nih Kak Ella. Tadi kan Kak semua hal yang sudah diceritakan sama Kak Ella. Yang pertama tadi kampus itu mensupport ya Kak dari segala halnya. Nah, ini hal penting nih Kak. Pasti apa yang dilakukan Kak Ella itu atas ridho orang tua, betul Kak? Betul. Gimana nih Kak sekali. kedekatan antara Kak Ella sama orang tua gitu? Ya, saya tuh ini ada cerita menarik tentang seputar ridho orang tua. Itu saya pernah merasakan berjuang dengan tidak mendapatkan restu ridho orang tua, dengan berjuang mendapatkan ridho support penuh dengan orang tua. Itu dulu saya pernah memperjuangkan, saya tuh pengen kuliah dulu. Saya kebetulan gap year teman-teman. Berapa Kita tahun, nggak apa Kak? cerita sendiri nggak apa ya? Oke, masih aman. Oke. Berapa tahun Kak gap year-nya? Saya kebetulan sekitar 2-3 tahunan gap year. Karena saya tuh belum diizinkan, belum diridhoi buat lanjut kuliah. Padahal saya pengen banget kuliah. Saya harus melanjutkan di pesantren karena hafalan saya belum selesai waktu itu. Jadi saya harus mondok dulu. Lanjut ngafal berarti ya? Lanjut ngafal sebelum kuliah. Jadi itu saya sedih banget karena ya kita manusia biasa ya. Kalau kita nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, sedih nggak sih? Ngerasa minder sama orang lain. Ya betul sekali. Karena Kak aku juga gapir. Oh iya, yang tahu dong rasanya. Kak, insecure ngelihat pencapaian orang lain. Banget. Padahal proses orang tuh berbeda-beda ya Kak? Berbeda-beda. Jadi saya tetap di pondok sedangkan teman-teman saya udah kuliah dan sebagainya itu kan ya Allah sedih banget. Nah itu tuh saya sudah memaksimalkan usaha saya untuk bisa kuliah. Tapi karena saya belum mendapatkan ridho orang tua, itu perjalanan saya tuh sangat berat waktu itu. Dan akhirnya saya bukan menyerah sama takdir ya, tapi saya mencoba untuk saya menerima, lebih menerima. Tapi semangat buat kuliah tuh nggak pernah hilang ya. dari selalu diri ada saya. Ya? Selalu ada, meskipun saya gap year bertahun-tahun tuh saya selalu
pengen suatu saat saya harus kuliah, dan alhamdulillah di tahun ketiga saya sudah diridhoi kuliah. Dan bertemulah dengan IIKI yang sangat selaras dengan perjalanan saya beberapa tahun yang sebelum kuliah ya. Iya. Kan karena saya menghafal, saya ragu akhirnya, saya kuliah nanti hafalan saya gimana ya. Nah ternyata saya dipertemukan dengan IIKI yang saya bisa kuliah dan menghafal. Nah itu kan ibaratnya kita beli satu ya, satu tapi dapatnya 2. Wah, Masya Allah. Berarti satu visi misi ya Kak? Nah ini akhirnya saya tuh berat memang yang saya jalani selama di IIKI, tapi saya bisa menjalankan ini. Saya selalu diberikan kemudahan-kemudahan ketika saya merasa ini semua berat, ya salah satunya ya mungkin karena saya sudah diridhoi untuk menjalankan perkuliahan ini gitu. Nah, dan kenapa saya tuh merasa mudah menjalankan sesuatu, padahal itu saya rasa wah ini saya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa, terlalu berat buat saya ini. Pasti. Tapi saya tuh selalu meniatkan segala sesuatu itu dengan yang baik-baik, karena segala sesuatu kan tergantung niatnya ya. Ternyata niat itu seberpengaruh itu dalam perjalanan saya. Salah satunya itu tadi ajang internasional itu kan menurut saya berat ya untuk saya yang suatu hal yang baru memulai gitu, berat buat saya. Tapi saya selalu niatkan, ya Allah, saya menjalankan ini suatu hal yang positif. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin membuat bangga guru-guru saya, dosen-dosen saya tolong mudahkan saya dalam proses ini. Gitu. Dan ketika saya meniatkan itu untuk kebahagiaan kedua orang tua saya, dan supaya guru-guru saya, dosen-dosen saya tuh bangga ya, senang dengan pencapaian saya, akhirnya semua proses itu sangat-sangat dimudahkan gitu. Karena dari orang tua, dari dosen juga, dari niat juga pastinya. Dari niatnya kita. Jadi niat tuh saya pengen bagian kedua orang tua saya, sama nyenengin dosen-dosen saya, udah itu aja. Tolong dipermudah. Berarti niatnya harus dipatenkan lagi ya Kak? Iya, sebelum kita melakukan sesuatu itu kita harus menanamkan niat yang baik, teman-teman. Jadi itu memang salah satu mungkin yang bisa mempermudah jalan kita. Masya Allah. Nah itulah tadi teman-teman sedikit tips, banyak sih ya sebenarnya tadi tips-tips dari Kak Ella. Terkhusus tadi di bidang akademik, karena saya cukup kaget ya teman-teman, karena ada gitu ya mahasiswa yang menyiapkan tugasnya 3 minggu ya Kak, maksimal 3 minggu awal. Keren banget teman-teman, bisa dicontoh ya Kak Ella tadi. Bisa salah satu tips ya, supaya nggak keteteran di belakang, karena kalau di IIKI itu kalau semakin kita akhir-akhir semester ya, udah kan belum nanti kita tahfidnya kejar-kejaran. Betul. Ada mungkin kalau kita belum selesai target kan kita pasti dikejar-kejar target tahfid. Terus kita belum juga tugas-tugas akhir itu kan kadang sebelum UAS kita ada tugas inilah itulah. Pasti. Di luar makalah ya. Tambahan ya Kak. Itu kan di luar jadwal kita, di luar prediksi kita itu, supaya itu nggak keteteran, bisa dijalankan semuanya, bisa maksimal semuanya. Maka itu strategi saya supaya bisa berjalan semuanya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Ella tipsnya. Ya, jadi teman-teman, 3 aspek tadi, tahfiz, akademik, dan organisasi itu semuanya bisa terjalankan asalkan tadi saya ngambil 2 Kak. Yang pertama niat, jadi niatnya harus dipatenkan ya, harus diperbarui lagi, apalagi dengan menghafal itu harus diperbarui terus gitu, niat menghafalnya. Dan yang kedua itu pastinya ridho dari orang tua dan para dosen, begitu ya Kak. Mungkin ngobrol kita cukup sampai di sini saja ya Kak, karena udah berapa menit nih, udah panjang banget obrolan kita. Sebenarnya kita lanjutkan aja dulu. Kita lihat yapping di belakang aja Kak. Boleh. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton di Inspiratif FUD. Mungkin cukup sekian ya Kak pertemuan kita kali ini. Kita akhiri. Ya, terima kasih banyak juga Kak Ella. Mungkin bisa dadah dulu ke kamera. Kemana nih kameranya? Ada 3 Kak, boleh disapa semuanya ya. Teman-teman, mungkin cukup ya kita yapping pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika dari saya khususnya sebagai pemandu acara mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin itu saja ya perbincangan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.